panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kesempatan pada kita di pagi hari yang diawali dengan curahan limpahan rahmat Allah, hujan. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan hujan yang turun, hujan yang membawa manfaat, yang membawa berkah, membawa rahmat, membuka pintu-pintu kebaikan dan hidayah, membuka pintu-pintu kebaikan dan keselamatan, dan semoga Allah lindungi kita dari berbagai hal yang bisa membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah ruah kepada suri tauladan kita, qudwah dan uswah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, zuriatnya, juga kepada para sahabat yang mulia, khulafaur rasyidin, kemudian sahabat-sahabat yang lain, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat yang hingga akhir zaman. Dan semoga kita Allah masukkan ke dalam barisan hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang juga menjadi jalan tersolehkannya hamba-hamba Allah yang lain. Dan semoga kita selalu ada dalam penjagaan, perlindungan, rahmat, hidayah, dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di perjalanan mengisi sisa usia kita yang semakin berkurang ini jatahnya. Ayah bunda sekalian, ini ayat yang kita akan sama-sama selami, ayat 16 sampai 19 surat Luqman dengan tema menguatkan akidah, ibadah, dan akhlak. Ayah dan bunda sekalian, yang tadi sudah dibacakan oleh para bunda yang mulia, semoga Allah muliakan yang membacanya, yang mendengarkannya. Ayat ini banyak bercerita tentang akidah, ibadah, dan akhlak. Maka ini sebetulnya di antara ayat-ayat yang mengandung paket lengkap pendidikan Islam. Ada bicara iman, ya akidah itu sendiri. Kemudian ada bicara tentang ibadah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hubungannya dengan akhlak sebagai karakter pribadi dan sosial. Jadi ayat ini eh, 16 sampai 19 secara umum jika kita pahami dengan baik dan semoga Allah anugerahkan kita demikian, itu akan membuat hati kita makin sadar akan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya makin sadar, makin yakin, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makin taat. Kemudian eh, poin keduanya juga tadabbur ayat ini juga akan insya Allah membuat ibadah kita kokoh. Kita juga barangkali sama-sama ingat bahwa ketika seseorang beribadah ternyata tidak serta-merta ibadah itu diterima begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat-syarat sah yang harus kita pahami, ada rukun-rukunnya, juga ada mungkin khusyuknya dan seterusnya. Yang ketiga, akhlak yang indah. Maka inilah yang menjadi salah satu misi utama diutusnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada umat manusia untuk menyempurnakan akhlak. Maka di sini formula manusia paripurna menurut Al-Quran terkhusus di ayat ini adalah jika akidah kita kuat, ibadah kita hidup. Jika ibadah hidup, akhlak akan indah. Dan jika akhlak indah, hidup akan berkah. Insya Allah. Maka yang pertama kita akan lihat dari sisi penguatan akidah. Sebelum nanti kita tadabur per ayatnya. Yang pertama, penguatan akidah kita bisa lihat di ayat ke-16. Ya'ti bihallah innallah latifun khabir. Ada kalimat di surat Luqman 16 bahwa makna penguatan pada ayat ini yang pertama bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sekecil apapun itu. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan, tidak ada yang bisa kita tutup gitu ya.
dan tidak ada amal yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal itu amal yang ikhlas, amal yang baik yang disembunyikan oleh pelakunya supaya tetap menjaga keikhlasannya, ataupun amalan-amalan yang dilakukan tapi ternyata mengandung unsur-unsur ingin dipuji orang, ingin diapresiasi orang, ingin di ya diperhatikan orang gitu ya. Maka kita ingat ada satu riwayat di mana Rasulullah Muhammad SAW mengabarkan tentang amal yang begitu sangat tersembunyi sampai-sampai sebagian ulama menyebutkan dalam hadis ini ada ada poin pentingnya bahwa ternyata bisa jadi ada amalan yang bahkan malaikat sendiri mungkin tidak bisa tidak bisa terlalu jauh mengetahuinya. Kita bisa temukan pada eh, hadis tentang tiga golongan yang pertama kali akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau kita perhatikan, mereka ini adalah orang-orang yang melakukan amal-amal ibadah, amal-amal soleh yang sangat besar. Yang pertama, pejuang, sampai kemudian dia sendiri mengakui bahwa kemudian dia berjuang dengan niat lillahi ta'ala dan kemudian syahid, tapi kemudian Allah benar-benar maha tahu tentang apa niat sesungguhnya, dibongkar oleh Allah bahwa niat sesungguhnya adalah supaya disebut pahlawan, supaya disebut pemberani, intinya supaya dipuji. Maka kemudian orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Golongan kedua, orang yang tolabul ilmi rajin, rajin ngajar, rajin baca Quran. Mereka ini golongan yang kedua pun sama, mengaku saya belajar niatnya lillahi ta'ala, saya mengajar niatnya lillahi ta'ala, saya juga baca Quran niatnya lillahi ta'ala. Tapi kemudian di akhirat kelak Allah bongkar dan benar-benar menyebutkan niat aslinya bahwa belajarnya supaya disebut terpelajar, supaya orang-orang memujinya, berpendidikanlah dan sebagainya. Kemudian orang yang mengajar juga demikian, bisa jadi supaya orang-orang juga memujinya. Demikian pula baca Quran supaya disebut qori, ini juga masuk kategori ria semuanya. Maka orang ini juga diseret di atas wajahnya dan kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Demikian pula yang ketiga, amal besar berupa sedekah. Sampai Nabi katakan bahwa orang ini mengaku tidak ada satupun yang luput dari kontribusi beliau. Setiap ada peluang beramal, beliau selalu beramal. Tapi ternyata Allah kembali bongkar bahwa niat sesungguhnya, aslinya, itu adalah supaya orang-orang menyebutnya dermawan dan sebagainya. Dampak akidah yang diharapkan muncul dari tadabur ayat ke-16 ini di surat Luqman adalah memunculkan rasa muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa akidah ini sudah jelas, bayangkan, mungkin kita sedikit ilustrasikan seperti eh, adanya CCTV yang selalu mengawasi gerak-gerik kita 24 jam, satu detik pun, bahkan mungkin mikrodetik pun tidak ada yang terluput. Maka bisa dipastikan, apalagi kalau ternyata ada juga berita bahwa rekaman CCTV itu akan dibongkar di hari kiamat nanti dan dipertontonkan di hadapan banyak manusia. Maka sudah pasti secara manusiawi di dunia saja berarti tidak ada yang mungkin akan berani melakukan sesuatu yang membuat malu dirinya sendiri karena semuanya direkam gitu ya. Maka ada juga dampak negatif, dampak dampak akidahnya adalah takut bermaksiat walau sendirian. Ini yang mungkin juga dipesankan oleh eh, seorang ulama, Ibnu Hajar Al Asqalani, dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa ada satu perkara yang sangat ditakutkan dialami oleh orang-orang soleh, yaitu apa? Terjerumus, terjerembab ke dalam dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Yang kata ulama Ibnu Hajar ini,
bahwa dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi, ya dosa ketika sendirian, ketika jauh dari pandangan manusia, ketika tidak sedang bersama orang yang lain, maka ini juga bisa berpotensi menyebabkan datangnya su'ul khotimah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian, dampak akidah yang diharapkan dari ayat 16 juga akan memunculkan semangat beramal meski tak dilihat manusia. Sudah tidak peduli lagi mau ada yang memujinya, mau ada yang mencacinya, ada yang menghina, ada yang menjatuhkan kehormatan, membicarakan aibnya, menggibahnya dan seterusnya, maka orang yang ikhlas akan tetap melakukan amal itu. Dan sahabat Ali ada satu riwayat yang menyebutkan tanda ikhlas itu diantaranya adalah nggak ada bedanya, mau ada orang nggak ada orang, mau dilihat orang nggak dilihat orang, maka dia tetap akan melaju menjalankan amalnya. Begitu pula tidak peduli dia mau dicaci, mau dipuji, amalnya tetap akan dilakukannya. Berbeda dengan orang-orang yang ria, maka orang yang ria akan mudah terpengaruh ketika kok nggak ada yang muji ya, kok nggak ada yang memperhatikan ya, nggak ada yang ngasih komen dan sebagainya misalkan gitu ya. Atau juga sangat terpengaruh orang ria itu terhadap pujian. Kalau dipuji, dia nambah amalnya makin semangat. Tapi kalau dihina atau mungkin nggak ada yang muji, melempem, nggak ada lanjutannya. Yang kedua, bagian dari penguatan akidah dalam ayat 16 ini adalah beriman kepada hisab dan balasan amal. Kita yakini setiap perbuatan, setiap ucapan, setiap keputusan, tindak tanduk, perilaku, semuanya akan dihadirkan dan diperhitungkan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dampak akidah akan membuat hidup kita lebih berhati-hati, kemudian berorientasi akhirat, tidak mati-matian mengejar yang tidak dibawa mati dan seterusnya. Kemudian penguatan ibadah. Penguatan ibadah kita lihat buah atau intisari dari peristiwa peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu sholat. Sholat, makna penguatannya bahwa memang sholat itu tiang agama, maka jangan biarkan dia rapuh, jangan biarkan dia runtuh, jangan biarkan dia roboh, kita terus perkuat. Kita terus perkuat, kita jaga kualitasnya, pemahaman bacaan-bacaan yang ada di dalamnya, rukun-rukunnya kita terus sempurnakan, syarat-syarat sahnya kita terus jaga. Dan ini adalah salah satu ibadah utama yang menjaga iman. Yang kami ingat, Asy-Syaikh Sa'id Hawa dalam bukunya Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus, judul terjemahnya Mensucikan Jiwa, itu memasukkan kategori salah satu induk tazkiyatun nafs, salah satu induk penyucian jiwa bagi seorang hamba, kata beliau, adalah sholat. Maka siapa yang menjaga sholatnya, dia menjaga dengan baik, rukunnya, adabnya, dan seterusnya, maka dia melakukan pembersihan jiwa dengan pembersihan yang dahsyat. Dampak ibadah ini akan membuat hati menjadi tambah tenang, dan ini menjadi sumber kekuatan spiritual. Yang kedua, penguatan ibadah juga ada pada sabar. Sabar sebagai ibadah hati, wasbir ala ma asobaka. Ya, dan bersabarlah atas apa yang menimpa. Maka sabar ini ibadah besar, bukan ibadah yang bersifat pasif ya. Dan ada banyak kategori yang dijelaskan ulama, terutama yang kami ingat ketika menafsirkan surat Al-Asr, di mana di situ Allah katakan bahwa setiap manusia akan berpotensi menjadi rugi kecuali empat golongan: yang beriman, satu, yang kedua beramal soleh, kemudian yang saling menasihati watawasobil hak, saling menasihati dalam kebenaran, watawasobis sober, dan saling menasihati dalam kesabaran. Sabar ini ada tiga, setidaknya ada tiga poin. Sabar dalam ketaatan. Betul, kita ketika sholat malam perlu sabar berdiri, perlu sabar untuk
berjuang bangunnya, kemudian mengambil air wudhu dalam kondisi dingin yang beberapa hari ini luar biasa sekali, begitu ya. Ini juga perlu sabar. Sabar sebelum tidur, konsisten, disiplin, istiqomah untuk berwudu sebagaimana Nabi yang contohkan, begitu ya. Ini juga sabar menjalani zikir pagi dan petang. Sabar juga berlaku terhadap maksiat. Sabar terhadap maksiat maksudnya bukan sabar melaksanakan maksiat, tapi sabar menjauhi maksiat, menahan diri dari maksiat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk sabar menjauhi maksiat bahkan walau masih dalam kategori mendekatinya. Wala taqrabuz zina. Jangan coba-coba mendekati arah apapun yang bisa menjadi awal terjadinya maksiat atau dilakukannya maksiat. Kemudian ada juga sabar terhadap ujian, musibah, dan seterusnya. Yang ketiga, penguatan akhlak atau karakter. Setidaknya ada beberapa penguatan karakter yang ada di ayat 17, 18, dan 19. Yang pertama, peduli kebaikan sosial. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar. Maka ini sebetulnya gambaran bahwa karakter yang seharusnya muncul dalam diri seorang muslim dan muslimah adalah tidak egois, tidak ingin soleh sendiri, menang sendiri, tidak ingin nyaman sendiri, tidak dianjurkan ya. Jadi yang penting bukan saya, biar aja lah gitu ya. Musibah mah atau mungkin orang lain juga melakukan kemungkaran, melakukan kekejian, melakukan yang diharamkan. Sebagian orang bisa jadi mungkin apatis ya, bisa jadi nggak peduli lagi dengan yang penting bukan saya, yang penting bukan keluarga saya. Tidak seperti itu. Islam menganjurkan untuk peduli terhadap perilaku yang bisa memberikan dampak sosial, baik itu perilaku negatif atau positif. Perilaku negatif yang bisa jadi dampak sosialnya, berarti kita melihat ini bisa jadi bentuknya larangan, sesuatu yang buruk dan bisa berpotensi menimbulkan kerugian mungkin tidak hanya pada pelakunya, tapi juga pada orang-orang di sekitarnya dan seterusnya. Maka tidak egois, aktif mengajak kebaikan, ya, bergabung dengan kelompok-kelompok yang punya komitmen untuk melakukan apa peningkatan kualitas soleh secara individu dan sosial ini perlu benar-benar kita perjuangkan. Yang kedua, tawadu dan anti sombong. Wala tusair khaddaka linnas. Maka makna paling tinggi atau mungkin makna di antara makna paling dalam adalah rendah hati. Dan rendah hati beda dengan rendah diri. Maka rendah hati ini bermuncul dari iman, dari pemahaman yang benar, dan itu akan menimbulkan anti sombong. Akan menghargai semua orang, tidak menganggap remeh seseorang yang mungkin secara pendidikan bisa jadi tidak lebih tinggi dari beliau atau sama. Tidak juga kemudian antipati nasihat ketika ternyata datang nasihat yang baik. Mohon maaf, walaupun mungkin dari orang yang secara strata sosial mungkin tidak seperti kita, begitu ya. Atau mungkin terhadap bahkan mungkin anak kecil yang mengingatkan kita tentang sesuatu yang salah, kita terima, kita hargai, dan tidak ada kesombongan sedikit pun. Yang ketiga, hidup sederhana dan tidak angkuh. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan berjalan di atas bumi dengan dengan angkuh, dengan takabur. Maka maknanya jangan pamer, eh, tidak berlebihan, bukan tidak boleh, tapi jaga. Jangan sampai amal-amal kita justru rusak oleh kita sendiri. Ria, kabur, ujub, perbuatan syirik, dan perbuatan dosa besar lain. Ini akan menghancurkan amal-amal baik kita jika kita tidak perhatikan dan tidak kita jaga. Kemudian Luqman ayat 19, waqdud min sautik. Ada pesan penting dari Allah, dari Luqman kepada anaknya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran tentang kelembutan dalam berbicara.
Maka kita saksikan salah satu di antara etika yang disebutkan oleh Al-Quran adalah ketika berbicara tidak dengan suara yang keras. Apalagi teriak, atau bahkan mungkin memanggil anggota keluarga, memanggil teman, siapapun dengan teriak dari jauh, padahal mungkin sebetulnya bisa didekati, kecuali darurat, begitu. Kecuali darurat dan perlu banget bantuan cepat, mungkin kita bisa melakukan teriak. Tapi itu bukan kebiasaan, hanya pada momentum-momentum tertentu saja. Ini penguatan akidah, ibadah, akhlak. Satu persatu mungkin secara singkat kita akan lebih dalami bahwa ini terjemah tafsiriahnya. Mudah-mudahan semakin membantu memahamkan kita bahwa ayat 16 berbicara tentang eh, tafsir tafsiriahnya, terjemah tafsirnya. Wahai anakku, sekecil apapun amalmu, baik atau buruknya, meskipun tersembunyi rapat, jauh dari pandangan manusia, bahkan seolah-olah mustahil terjangkau, Allah pasti mengetahuinya, mencatatnya, dan akan memperhitungkannya secara adil. Karena Allah Maha Teliti, Maha Lembut dalam pengaturannya, dan Maha mengetahui segala sesuatu. Ini adalah ketegasan bahwa kesempurnaan ilmu Allah meliputi segala sesuatu, sekecil apapun itu. Tidak ada amal yang akan hilang, baiknya atau buruknya. Mungkin tadi sudah disampaikan bahwa pesan utamanya menanamkan rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah sejak dini. Kita tidak khawatir lagi ketika misalkan anggota keluarga kita, putra-putri kita, misalkan jauh dari kita. Kenapa? Ketika kita sudah terus menanamkan keimanan yang baik, menanamkan pemahaman, kemudian tadi ya mengajarkan tentang ibadah yang baik, akhlak yang baik, sehingga di tempat yang bisa jadi eh, kerusakannya besar, ternyata ini bisa membuat mereka bisa tetap bertahan dalam imannya. Ketika iman ini sudah merasuk ya, sudah masuk dan menguatkan jiwa seseorang. Kami teringat dengan ketika sempat Allah mudahkan silaturahmi ke sebuah rumah di salah satu rumah di Madinah milik seorang eh, ulama, dan kemudian di sana terjadi dialog. Ada yang sedikit menarik dialognya ke sana ke sini. Tapi ada yang menarik ketika ternyata tuan rumah mengatakan, Alhamdulillah kami di sini berkumpul seperti ini seperti itu, dan salah satu adik kami itu ada yang kuliah di Amerika. Menarik kenapa ini keluarga ulama, tapi kok mungkin eh, secara sederhana membiarkan anaknya apa membiarkan adiknya kuliah di sana. Tapi kata beliau, mungkin kalian ada kekhawatiran ya terhadap keputusan kami. Adapun kami, insya Allah kami sudah yakin, sudah mantap bahwa kami eh, kuat keyakinan beliau bisa menjaganya. Beliau sudah hafal Al-Quran, hadis juga sudah hafal, adab sudah bagus. Dan ternyata ketika pertama berada di Amerika, ketika kuliahnya, ternyata belum nyampe sebulan, kalau tidak salah beliau sampaikan, belum nyampe sebulan kemudian sudah mulai keluarga di Madinah dapat kabar bahwa beliau sudah mulai mulai beberapa kali mengislamkan eh, orang-orang non-Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Bukan hanya sekedar, padahal kita tahu barangkali ya, mungkin kita yang belum pernah ke sana, tapi lihat dari film dan sebagainya, kerusakan moral, kemudian kerusakan sosial, hukum dan sebagainya bisa jadi sangat banyak begitu. Tapi ternyata itu bisa dilalui oleh seorang yang beriman yang punya iman yang baik. Dan tadaburnya memang Allah tidak hanya tahu apa yang tampak, tapi juga niat, bisikan, dan motivasi. Dunia mungkin tidak akan bisa mencatat semua kebaikanmu, tapi langit akan mencatatnya dengan detil dan tidak ada batasan kapasitas. Kalau kita rekam CCTV, ada batasan berapa tera, berapa gigabyte, dan sebagainya. Tapi catatan langit, catatan malaikat Allah tidak akan terbatasi oleh apapun. Maka dunia mungkin juga bisa jadi tidak langsung akan menghukum kejahatan-kejahatan, tapi Allah tidak akan pernah lalai dan akan tetap memperhitungkannya. Hidup ini bukan soal dilihat siapa, tapi dinilai oleh siapa. Karena kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam keseharian, kita bisa lihat saat mengerjakan tugas, maka seorang siswa yang telah tertanam iman dengan yang baik, maka walaupun tidak ada guru yang melihat, dia akan tetap mengerjakannya dengan baik. Dan ketika juga seseorang mendapatkan kesempatan nyontek, walaupun bisa jadi dalam satu kelas itu banyak orang melakukannya, tapi orang yang kuat imannya, dia akan pede dengan apa yang telah dia siapkan dalam ujian dan seterusnya. Kemudian saat menghapus chat maksiat dan memilih istighfar. Ini pun sama ketika ternyata mungkin saya jadi teringat dengan apa yang pernah terjadi disampaikan oleh Rasulullah di masa Nabi Musa ketika eh, Bani Israel saat itu diuji oleh Allah dengan hujan nggak turun-turun 1 tahunan sehingga mereka mengalami banyak kesulitan. Diadukanlah kepada Nabi Musa. Nabi Musa kemudian menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, tolong turunkan hujan." Tapi kemudian Allah mengatakan bahwa hujan ini tertahan karena dosa salah seorang di antara umatmu, Bani Israel, yang masih terus melakukan dosa sejak 40 tahun yang lalu. Maka kemudian, selama orang ini masih ada, turun apa hujan tidak akan turun. Dan kemudian Nabi Musa berbalik dan kemudian menyampaikan kepada umatnya bahwa penyebab ini adalah karena ada salah seorang di antara kalian yang masih melakukan dosa sejak 40 tahun, maka siapapun yang merasa silakan keluar dari barisan. Kalau bahasa kitanya mungkin seperti itu. Tapi kemudian ditunggu nggak ada keluar. Ditunggu nggak ada yang keluar, dan tiba-tiba ternyata langit gelap secara tiba-tiba, datang awan membawa air, dan kemudian akhirnya terjadi turun hujan besar. Masyarakat Bani Israel gembira, tapi Nabi Musa masih menyisakan pertanyaan besar. Kenapa? Karena belum ada yang keluar. Dan disampaikanlah kepada Allah SWT, "Ya Rob, belum ada yang keluar, tapi hujan sudah turun." Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya, yang bersangkutan itu secara diam-diam mengadukan kepadaku pertaubatannya. Dan dia bilang, ya Rob, 40 tahun engkau tutup aibku, masa aku harus membukanya hari ini? Maka saksikanlah sejak saat ini saya bertaubat, berjanji tidak akan mengulangi, beristighfar, mohon ampun, dan kemudian Allah terima dan Allah turunkan hujan. Allah turunkan rezeki hujan. Ini saat memberikan sedekah diam-diam bisa juga demikian. Itu kecil di mata manusia tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Poin pentingnya kebaikan kecil walau eh, kecil tapi jika konsisten ini bisa jadi besar. Dan dosa kecil yang diremehkan sebaliknya akan bisa menumpuk dan menghancurkan. Kejujuran sejati, iman sejati itu benar-benar teruji saat sendirian. Ketika malam nggak bisa tidur, kemudian kita ambil mushaf, ambil HP, buka mungkin kitab hadis, fikih, ilmu-ilmu bermanfaat yang lain, atau buka medsos, YouTube dan sebagainya, dan melihat yang minimal, kalaupun tidak yang haram, melihat yang tidak ada manfaatnya. Scroll, scroll, scroll. Kalau nggak ada manfaatnya, menguatkan iman, tidak ada manfaatnya, mengokohkan iman, maka itulah apa kualitas aslinya iman kita ketika sendirian. Ikhlas itu akan lahir dari keyakinan bahwa Allah selalu melihat, dan hidup berkualitas dimulai dari hati yang sadar akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-17 bicara tentang nasihat Luqman, "Wahai anakku, bangunlah hubunganmu dengan Allah melalui sholat yang benar. Lalu wujudkan keimanan itu dengan mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah keburukan dengan cara yang bijak, dan siapkan hatimu untuk bersabar atas segala konsekuensi perjuangan. Semua ini adalah jalan hidup mulia yang menuntut tekad kuat dan jiwa yang besar." Dalam tafsir atau bari dinyatakan bahwa dirikan sholat artinya juga bukan asal-asalan, bukan sekadar rutinitas, gugur kewajiban, tapi juga menjaga dengan baik waktunya, syaratnya, rukunnya, dan khusyuknya. Kemudian dalam tafsir At-Tabari juga disebutkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah tugas setiap mukmin sesuai kemampuan. Tugas setiap orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan,
sesuai dengan kemampuan. Perintah sabar menunjukkan bahwa ada gambaran bahwa dakwah apapun bentuknya itu besar kemungkinan akan berhadapan dengan ujian-ujian. Maka kesolehan pribadi harus diikuti oleh kesolehan sosial. Ibrohnya, sholat itu memperbaiki diri, amar ma'ruf memperbaiki lingkungan, nahi mungkar melindungi masyarakat, dan sabar menjaga konsistensi. Inilah 4 pilar yang bisa membentuk karakter mukmin yang tangguh. Relate dengan keseharian, tetap sholat tepat waktu, meski sibuk sekolah, belajar, kerja, berkegiatan, dan sebagainya. Kemudian mengingatkan teman agar jujur saat ujian, menolak ajakan maksiat dengan sopan dan cara yang baik. Tetap sabar meski diejek karena menjaga prinsip. Ini prinsip nyata, praktek nyata dari surat Luqman ayat 17. Poin ibrohnya, sholat adalah sumber kekuatan hidup. Orang baik tidak cukup diam, dia juga harus peduli. Kebenaran sering menuntut pengorbanan. Sabar adalah energi agar tetap istiqomah. Mukmin sejati adalah pejuang kebaikan. Kemudian ayat 18. Wahai anakku, terjemah tafsiriahnya, jangan pernah merendahkan manusia lain dengan sikap, ekspresi, atau gestur. Jangan pula menampakkan keangkuhan dalam gaya hidup dan penampilan. Allah benci orang yang membesarkan diri dan memamerkan kelebihan seolah-olah semua itu hasil dirinya sendiri. Apalagi kalau sampai lupa bahwa ternyata semua kenikmatan itu datangnya dari Allah Sang Pencipta. Tafsir atau bari kembali kita akan coba ambil ringkasannya. Wala tusair khaddaka, maksudnya adalah memalingkan wajah karena sombong, enggan berinteraksi. Kadang sebagian orang membuang muka karena mungkin merasa di depannya itu tidak selevel dengannya, tidak setara pendidikannya, sosialnya, ekonominya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, larangan berjalan dengan angkuh mencakup gayanya, ucapannya, dan sikap hidup. Kesombongan adalah penyakit hati yang merusak amal. Bahkan sampai ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan tidak akan masuk surga yang dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar zarah. Beberapa tadabbur adalah kita perlu memastikan bahwa kita ketika berinteraksi dengan orang tidak membedakan statusnya, menyapa siapa saja, kemudian tidak meremehkan yang nilainya rendah ya, atau mungkin yang tidak sama dengan kita, tidak pamer prestasi berlebihan, menghargai pendapat orang. Dan kesombongan adalah dosa hati yang berbahaya, tawadu membuat hidup lebih damai, akhlak lebih berharga dari popularitas. Orang besar adalah orang yang membuat orang lain merasa dihargai, bukan bangga dengan prestasinya padahal prestasi dari Allah, bangga dengan hartanya padahal harta dari Allah, bangga dengan kedudukan jabatannya padahal itu juga dikasih dari Allah sebagai amanah dan seterusnya. Dan Allah mencintai hamba yang rendah hati. Ayat terakhir, ayat ke-19 pada tadabbur hari ini adalah terjemah tafsirnya. Wahai anakku, berjalanlah dengan sikap yang tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak pula aku. Berbicaralah dengan suara yang lembut dan terukur. Karena suara yang keras, kasar, dan tidak terkendali menunjukkan akhlak yang buruk dan tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali mungkin tema tentang tidak sombong dan juga tidak boleh rendah diri. Ya. Rendahkan suara ini menunjukkan adab dalam berbicara. Perumpamaan suara keledai sebagai bentuk celaan bagi orang yang punya kebiasaan teriak-teriak. Intinya Islam itu mengajarkan keindahan adab lahiriah. Dan relate-nya adalah tidak berteriak saat marah. Ini bisa menjadi ukuran kita ketika marah. Adakah volume suara yang meninggi? Kemudian berbicara sopan kepada orang yang lebih tua, apalagi orang tua, kita, guru-guru kita, gitu. Tidak kasar, baik secara verbal dalam kehidupan sosial langsung, offline, atau bahkan ketika online, di chat, media sosial, ya, maksudnya. Berjalan tenang, tidak pamer gaya, ini salah satu gambaran praktek ibrohnya. Islam mengajarkan adab sampai detil. Lembut lebih kuat daripada kasar, suara yang baik mencerminkan hati yang baik. Mukmin sejati menenangkan bukan menakutkan. Akhlak mulia adalah dakwah tanpa kata-kata. Dan ada yang mungkin menarik di pembahasan akhir ini, bahwa ternyata di balik nasihat-nasihat berharga, mulia
yang disampaikan di ayat 16 sampai 19, ternyata Allah juga menyelipkan peringatan keras terhadap dosa-dosa besar yang bisa merusak siapapun yang terkena begitu. Beberapa daftar dosa besar itu, yang pertama, suka meremehkan dosa kecil, di mana kita tahu meremehkan dosa saja, mau besar mau kecil, itu sudah gambaran tentang kurang takutnya seseorang kepada Allah dan sudah ada perasaan aman dari murka Allah. Padahal ulama mengatakan tidak ada dosa kecil kecuali dilakukan terus-menerus dan tidak ada dosa besar jika disertai taubat. Maka sebagian orang dalam keseharian bisa jadi menganggap remeh, bohong kecil, sambil canda, gitu ya, gibah ringan, atau curang sedikit. Ini dianggapnya sepele. Ini gambaran umum. Yang kedua, meninggalkan sholat dengan sengaja. Yang ketiga, membiarkan kemungkaran, tidak peduli kebenaran. Ini dosa-dosa besar. Kemudian takabur dan membanggakan diri, ya. Ujub, pamer, pakar, ya, ria tersembunyi. Dan juga yang terakhir, berkata kasar, berteriak, menyakiti dengan lisan. Ini daftar ringkasannya. Dan dosa besar tidak selalu bermula dari langkah besar. Ia sering lahir dari hal kecil yang diremehkan. Dari sholat yang ditunda, dari hati yang mulai sombong, dari lisan yang dibiarkan kasar. Maka jagalah hal-hal kecil hari ini agar kita selamat dari kebinasaan besar di akhirat. Nah, nasihat Luqman mengajarkan kita bahwa kerusakan iman bukan dimulai dari kehancuran besar, tapi dari kelalaian kecil yang dibiarkan. Siapa yang menjaga sholatnya, membersihkan hatinya, dan menundukkan lisannya, maka ia sedang menjaga dirinya dari dosa-dosa besar. Dan terakhir, jika dosa besar bisa berawal dari yang kecil, maka keselamatan pun bisa dimulai dari yang kecil. Taubat kecil hari ini, istighfar kecil hari ini, taatan kecil hari ini, yang kita dawamkan, kita istiqomahkan, ini akan berbuah surga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Dan demikian bisa disampaikan, Ayah Bunda, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wal ahli minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.